Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan bahas untuk token Joe. Ini sesuai dengan requestan dari Bang Jandri. Eh, Gimana juga fundamental dari Joe. Oke, kita akan coba untuk lihat ya. Joe ini adalah decentralized exchange, DEX, seperti mungkin PancakeSwap, di mana di dalamnya juga ada layanan semacam DeFi, decentralized finance, di mana teman-teman bisa melakukan staking, yield farming, dan juga pertukaran aset kripto, bisa melakukan swap. Dia bergerak di blockchain dari Avalanche. Ya, ini termasuk layanan DeFi yang sekarang udah menarik sekitar 4 miliar total TVL yang terkunci sejak diluncurkan pada Juni 2021. Trader Joe mengklaim mengambil pendekatan dengan mengutamakan komunitas. Jadi itu yang penting, ini token yang sifatnya community. Dia didirikan oleh CryptoFish dan juga MX Murloc, dan dia juga menarik untuk pendiri DeFi yang lebih besar lagi, yaitu AAV yang bernama Stani Kulekov dan juga Darren Lau. Itu pendiri dari AAV yang sekarang juga tertarik untuk project ini ya. Mereka menarik banyak banyak investor untuk masuk ke project dari Joe sendiri. Lalu untuk supply maksimumnya nggak terlalu banyak, sekitar 500 juta saja. Sementara yang dicetak, sudah berhasil dicetak itu baru sekitar setengahnya lah, lebih dari setengahnya. Di 336 jutaan token. Untuk posisi seperti ini sebenarnya nggak terlalu banyak untuk supply-nya. Diharapkan sih harganya bisa cenderung stabil. Kalau kita lihat dari marketnya sendiri, Joe ini bisa diperdagangkan di Binance, di DEX-nya tentunya, yaitu di Trader Joe. Kemudian ada di PancakeSwap dan Get.io, terus yang lain-lain OKX, Crypto.com, dan kawan-kawan. Jadi sementara untuk trader dari Trader Joe atau exchange atau DEX Joe ini, ya itu teman-teman project yang mereka kerjakan. Teman-teman bisa akses langsung ke traderjoexyz.com. Ini adalah websitenya, di mana teman-teman tinggal melakukan koneksi wallet dulu. Jadi seperti teman-teman di PancakeSwap pakai Trust Wallet ya. Konekkan wallet dulu, teman-teman bisa langsung menikmati tradingnya. Trading bisa untuk di farming, liquidity pool, kemudian juga ada farm, ada staking, ada NFT juga, bisa berdagang NFT, bisa simpan pinjam juga. Jadi ini beberapa token yang sudah bisa, token atau koin yang sudah bisa diperdagangkan. Cukup banyak, ya sekitar 50-an. Jadi itu secara fundamental dia adalah exchange. Lalu gimana untuk price action-nya? Kita akan langsung masuk ke Joe USDT. Kita pakai chartnya Binance. Kalau kita lihat sih Joe sendiri trennya menguat terus ya dalam beberapa jam terakhir. Jika kita lihat dari jangka waktu yang agak panjang, Joe ini mengalami, ya seperti yang saya bilang, mengalami adopsi peningkatan yang meningkat. Kita bisa lihat setelah Joe ini cukup lama bergerak turun, sekarang dia udah berangsur-angsur mulai menguat lagi, sangat impulsif bahkan dengan volume perdagangan yang sangat besar. Joe ini menyimpan potensi sebenarnya buat masa depan. Tapi kita belum tahu pasti ya sampai mana kira-kira pergerakan tren bullish-nya ini. Kalau kita lihat dari volume smart money sangat-sangat besar pada Joe dengan volume yang cukup tinggi. Ini menandakan cukup aktif diperdagangkan. Itu kalau kita lihat dari time frame yang lebih kecil lagi, Joe udah naik cukup tinggi dan sementara mungkin dia lagi dalam fase konsolidasi. Teman-teman hati-hati yang mau masuk ya, jangan terlalu agresif melihat potensi yang seperti ini. Memang dia bagus naiknya cukup signifikan, tapi ini menyimpan bahaya sebenarnya. Kalau teman-teman kejar, kalau teman-teman FOMO. Kenapa demikian? Ini teman-teman bisa perhatikan pergerakan daripada Joe. Ini dia sangat impulsif. Terus dia perlahan-lahan mulai slow. Jadi kekuatan kenaikannya itu cenderung udah mulai melemah. Nanti dia bakalan sideways dulu, kemudian baru dia masuk ke tahap penurunan. Seperti itu biasanya. Atau bisa juga di fase sideways ini ternyata dia tidak berujung pada penurunan. Bisa jadi dia sideways di sini konsolidasi terus kembali menguat. Itu juga sering terjadi di market. Jadi biasanya memang fase sideways adalah fase akumulasi ataupun fase distribusi. Jadi bisa jadi juga trennya bakalan seperti itu. Tapi sementara ini kita lihat bahwa Joe ini sebenarnya lagi struggle atau sulit untuk naik sementara waktu. Jadi buat teman-teman yang mau ambil barang yang aman sih di level 0,4 dolar itu aman buat teman-teman cicil.
Kalau mau beli di harga sekarang di 0,6 ini mungkin agak tinggi dan sedikit beresiko. Sementara kalau kita lihat dari progres pergerakan Bitcoin, Bitcoin juga nggak kemana-mana dalam beberapa hari terakhir. Artinya ini masih menyimpan tanda tanya, kemana arah Bitcoin ke depannya dan seperti apa dampaknya terhadap altcoin. Jadi itu sih buat Bang Jandri, semoga bisa bermanfaat. Dan secara fundamental ya ini cukup bagus, proyeknya masih jalan dan juga ada peningkatan volume yang sangat signifikan terhadap tokennya. Saya rasa ini lagi dalam tahap yang baik lah, menuju ke arah yang baik. Jadi gitu aja buat Joe, semoga bisa bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, bisa tulis langsung di kolom komentar. Sekian aja kata saya Andre. Terima kasih.